Sam Oke, terima kasih semuanya Bapak Ibu. Kali ini kita akan berbagi lagi ke soal-soal berikutnya, yaitu soal-soal mengenai MOOC P3K ya, buat Bapak Ibu yang sedang mempersiapkan untuk evaluasi akademik atau evaluasi untuk modul-modul yang dikerjakan, terutama yang P3K. Bisa jadi bahan referensi ya Bapak Ibu. Jangan lupa juga like dan follow, subscribe akun kita, baik di Instagram, baik di Facebook, baik di YouTube, baik di TikTok. Mahasiswa PPG Alumni Guru Penggerak. Baik Bapak Ibu, ini adalah contoh soal referensi untuk MOOC P3K sesuai Permenpan RB nomor 38 tahun 2017 tentang standar jabatan ASN, bahwa setiap ASN perlu memiliki 3 jenis kompetensi dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya. Oke Bapak Ibu, silakan kira-kira di mana pilihannya? Ayo dipikir dulu Bapak Ibu. Ini kita untuk berbagi referensi ya. Semoga nanti untuk persiapan tes soal evaluasi MOOC P3K bisa. Oke, kita mulai saja Bapak Ibu. Situ sudah jelas. Apabila Bapak Ibu mengikuti video kita dari sebelumnya, itu ada tandanya saya buat, yaitu saya board ya, saya tebalkan. Itu adalah teknis, manajerial, dan sosial kultural. Jadi buat Bapak Ibu, apabila ada saya kesalahan, mohon di komen ya, di komen, supaya kita dapat belajar bersama, berbagi untuk teman-teman kita yang lain, untuk sebagai bahan referensi mereka. Kita lanjut ke soal berikutnya. Pernyataan di bawah ini yang menggambarkan perilaku kompeten ASN untuk meningkatkan kompetensi diri yang relevan tepat. Oke, silakan diperhatikan Bapak Ibu. Kira-kira mana yang menjadi jawabannya? Apakah meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah adalah diperlukan untuk jabatan strategis di lingkungan ASN? Apakah meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah adalah keniscayaan bagi setiap ASN? Apakah meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah adalah diperlukan jika isyarat dalam tugas jabatannya? Apakah semua jawabannya salah? Baik, menurut saya sendiri adalah meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah adalah keniscayaan bagi setiap ASN. Jadi Bapak Ibu, ASN itu harus memiliki keniscayaan untuk menjawab tantangan yang selalu berubah ya, kemudian meningkatkan kompetensi dirinya, karena zaman ini selalu berubah ya. Pada saat sekarang ini zaman teknologi, era digital. Jadi setiap ASN itu harus meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan ya, dan memiliki kepercayaan bagi setiap ASN itu dia mampu untuk meningkatkan kompetensi dirinya. Yang berikut, upaya untuk melakukan kerja terbaik sebagian bagian perilaku kompeten ASN yang sesuai di bawah ini. Apakah jawabnya melakukan adaptasi terhadap pekerjaan merupakan keharusan? Apakah
melakukan adaptasi terhadap perubahan lingkungan merupakan keharusan? Apakah jawabannya melakukan adaptasi terhadap orang lain dan melakukan karya terbaik bagi pekerjaannya merupakan keharusan? Apakah jawabannya melakukan adaptasi terhadap perubahan lingkungan dan melakukan karya terbaik bagi pekerjaannya merupakan keharusan? Silakan Bapak Ibu. Baik, jawabannya adalah melakukan adaptasi terhadap perubahan lingkungan dan melakukan karya terbaik bagi pekerjaannya merupakan keharusan. Baik, kita lanjut soal berikutnya. Sebagai ASN, membiasakan belajarlah hal-hal yang benar-benar baru dan lakukan secara terus-menerus dalam proses belajar yaitu. Baik Bapak Ibu, sudah sangat jelas ya. Situ sudah saya buat tandanya ya. Baik, jawabannya adalah learn ya. Jadi ASN itu harus membiasakan belajar hal-hal yang benar dan baru ya, secara terus menerus dalam proses belajar ya. Itu yang kita lanjut. Berikut pernyataan yang paling sesuai antara lain tentang ASN sebagai profesi. Oke, sebagai profesi. ASN sebagai profesi selayaknya mengolah dan mengembangkan dirinya dan diharapkan mempertanggungjawabkan kinerjanya. ASN sebagai profesi memiliki kewajiban mengolah dan mengembangkan dirinya dan mempertanggungjawabkan kinerjanya. ASN sebagai profesi memiliki kewajiban mengembangkan dan membina kinerja kolega kerjanya. ASN sebagai profesi memiliki kewajiban mengolah dan mengembangkan dirinya dan pegawai lainnya. Kira-kira yang mana Bapak Ibu? Jawabannya adalah ASN sebagai profesi memiliki kewajiban mengolah dan mengembangkan dirinya dan mempertanggungjawabkan kinerjanya. Ya Bapak Ibu, apabila ada jawaban yang berbeda, itu silakan di komen. Itu hal yang biasa Bapak Ibu ya, karena pola pandang kita juga berbeda-beda. Siapa tahu saya juga salah. Kita dapat belajar bersama dan berbagi bersama. 20. ASN pembelajar yang relevan saat ini adalah: apakah pegawai yang memiliki kemampuan menerapkan kompetensinya ke situasi baru di dunia yang selalu berubah dan kompleks? Apakah pegawai yang selalu berubah sikap dan perilakunya? Apakah pegawai yang memiliki kemampuan yang sesuai? Apakah jawabannya semua benar? Sudah sangat jelas ya Bapak Ibu ya. Sudah saya buat tandanya. Semoga kita dapat belajar bersama, berbagi bersama. Pegawai yang memiliki kemampuan menerapkan kompetensinya ke situasi baru di dunia yang selalu berubah dan kompleks. Nah, jadi itulah ya Bapak Ibu ya, ASN pembelajar yang relevan saat ini. Jadi pembelajaran yang relevan itu untuk saat ini, ASN itu memiliki kemampuan menerapkan kompetensinya ke situasi baru di dunia yang selalu berubah dan kompleks. Ini yang seperti saya katakan tadi itu, dia harus mengupdate ya, dimana daerah tempat dia bekerja itu yang selalu berubah-ubah.
mengikuti perkembangan zaman. Lagu yang paling tepat menggambarkan keanekaragaman bangsa dan budaya Indonesia berikut ini adalah. Baik Bapak Ibu, ini sudah sangat tepat ya, menggambarkan keanekaragaman bangsa budaya Indonesia. Apakah kebiar-kebiar? Apakah bendera merah putih? Apakah Garuda Pancasila? Apakah dari Sabang sampai Merauke? Kira-kira yang mana Bapak Ibu? Ya, jawabannya adalah dari Sabang sampai Merauke. Berikut ini adalah indikator suasana lingkungan bekerja yang harmonis. Harmonis ya Bapak Ibu ya, harmonis. Kira-kira mana yang harmonis? Apakah suasana bekerja tidak bahagia? Apakah kinerja organisasi rendah? Apakah kesempatan belajar dan kontribusi rendah? Apakah seluruh ASN suka saling membantu? Jadi ingat Bapak Ibu, kata kuncinya itu adalah harmonis ya, harmonis. Jawabannya seluruh ASN suka saling membantu. Sangat tepat Bapak Ibu, apabila kita jawaban sama berarti kita sudah banyak belajar dari sumber-sumber terpercaya ya. Prinsip nasionalisme bangsa Indonesia dilandasi nilai-nilai Pancasila yang diarahkan agar bangsa Indonesia senantiasa menempatkan persatuan sebagai dasar pembentuk NKRI dituangkan dalam Pancasila, yaitu. Baik Bapak Ibu, silakan kira-kira sila keberapa yang prinsipnya nasionalisme bangga Indonesia dilandasi nilai-nilai Pancasila yang diarahkan agar bangsa Indonesia senantiasa menempatkan persatuan ya, persatuan. Jadi jawabannya adalah sila ketiga. Baik, manfaat keanekaragaman bangsa Indonesia yang paling tepat adalah, oke, sekali lagi, manfaat keanekaragaman bangsa Indonesia yang paling tepat adalah: apakah adanya pertentangan norma-norma dalam kemasyarakatan sehingga menimbulkan kebingungan bagi masyarakat? Apakah jawabannya membuat Indonesia terkenal di mata dunia berkat keberagaman budaya yang kita miliki? Apakah jawabannya pemberlakuan sanksi terhadap pelanggar atas norma yang tidak tegas atau lemah? Apakah jawabannya tindakan anggota masyarakat yang sudah tidak lagi sesuai dengan norma yang berlaku? Silakan Bapak Ibu dipikirkan. Baik, tepat sekali jawaban kita Bapak Ibu. Membuat Indonesia terkenal di mata dunia berkat keberagaman budaya yang kita miliki. Baik, mungkin sampai di sini dulu Bapak Ibu. Kita akan lanjut di video-video kita yang berikutnya. Semoga Bapak Ibu sekalian dapat belajar dari sumber-sumber lainnya untuk mempersiapkan tes MOC P3